Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ribatul Husna dengan NIM F1C421024 akan mempresentasikan materi dinamika. Dinamika, apa sih dinamika itu? Dinamika merupakan cabang dari ilmu mekanika yang meninjau gerak partikel dengan meninjau penyebab geraknya. Yang pertama yaitu ada inersia. Inersia atau kelembaman adalah kecenderungan semua benda fisik untuk menolak perubahan terhadap kondisi geraknya. Secara numerik, ini diawali oleh massa benda tersebut. Prinsip inersia adalah noda satu dasar dari fisika klasik yang digunakan untuk memberikan gerakan benda dan pengaruh gaya yang dikenakan terhadap benda itu. Kata inersia berasal dari kata bahasa Latin yaitu iners, yang berjasa lembam atau malas. Isaac Newton memberikan arti inersia sebagai viskosita atau gaya dalam materi adalah gaya untuk menahan yang dengannya setiap benda berusaha untuk mempertahankan kondisinya. Masa itu, apakah diam atau melakukan usaha memakai aturan ke depan dalam garis lurus. Hukum Newton. Hukum Newton menghubungkan percepatan sebuah benda dengan massa dan gaya yang bekerja padanya. Ada 3 hukum Newton tentang gerak. Yang pertama yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton merupakan sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan tetap kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya yang tidak seimbang atau gaya eksternal neto. Gaya neto sama dengan yaitu gaya Resul. Hukum Newton pertama berbunyi yaitu bila resultan gaya atau jumlah total gaya yang bekerja pada benda nol atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam, tak bergerak atau akan bergerak dengan kecepatan konstan pada lintasan lurus. Jika ditulis dalam matematik menjadi sigma F sama dengan 0. Yang kedua yaitu ada hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda berbanding terbalik dengan massanya dan sebanding dengan gaya eksternal neto yang bekerja padanya. Hasil eksperimen Isaac Newton menunjukkan bahwa benda yang resultan gayanya tidak sama dengan 0 akan mengakibatkan benda tersebut bergerak dengan kecepatan tertentu. Dengan demikian, maka resultan gaya akan sebanding dengan percepatan benda. Gambar ini merupakan sebuah benda bergerak akibat pengaruh gaya F. Setelah terus melakukan eksperimennya, Isaac Newton kemudian mengemukakan konsep massa benda di mana resultan gaya yang bekerja pada benda berbanding dengan besarnya massa benda dan kecepatan massa. Massa benda merupakan ukuran kelembaman suatu benda. Semakin besar massa benda, maka dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk membuat benda tersebut bisa bergerak. Atau bila benda tersebut bergerak, maka dibutuhkan gaya yang lebih besar untuk menghentikannya. Semakin besar gaya resultan yang bekerja pada benda, maka percepatan benda tersebut akan semakin besar. Bagaimana dengan arah gerak benda? Arah gerak benda adalah yaitu arah percepatan yang juga sama dengan arah resultan gaya. Sigma F sama dengan M kali A. Keterangannya itu sigma F yaitu jumlah total gaya yang bekerja pada benda. Newton disingkat N. M sama dengan massa benda atau kilogram, A percepatan benda atau meter per sekon kuadrat. Yang ketiga yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton. Setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan sebagai akibat saling tindak antara dua benda. Bila benda A dikenai gaya oleh benda B, maka benda B akan dikenai gaya oleh benda A. Pasangan gaya ini dikenal sebagai pasangan aksi-reaksi. Setiap gaya mekanik selalu muncul berpasangan. Yang satu disebut aksi dan yang lain disebut reaksi. Sedemikian pula sehingga aksi-reaksi. Yang mana disebut aksi dan yang mana yang disebut reaksi tidaklah penting. Yang penting kedua-duanya adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Sifat pasangan gaya aksi reaksi adalah sebagai berikutnya, yaitu yang pertama yaitu sama besar. Yang kedua yaitu arahnya berlawanan. Yang ketiga yaitu bekerja pada benda yang berlainan atau satu bekerja pada benda A, yang lain bekerja pada benda B.
Yang keempat yaitu terletak pada satu garis lurus merupakan sifat tambahan. Gambar ini merupakan gambar pasangan aksi dan reaksi. Gaya-gaya di alam. Berbagai gaya yang diamati di alam dapat dijelaskan lewat 4 interaksi dasar yang terjadi antara partikel dan partikel elementer. Yang pertama yaitu gaya gravitasi. Misalnya, gelombang pasang disebabkan gaya gravitasi yang dikerjakan antara bulan dan matahari. Yang kedua yaitu gaya elektromagnetik. Misalnya, kilatan-kilatan petir adalah hasil gaya elektromagnetik. Yang ketiga yaitu gaya nuklir kuat. Misalnya ledakan bom hidrogen. Yang keempat yaitu gaya nuklir lemah, misalnya interaksi lemah antara muon dan elektron digambarkan oleh foto bilik awan dengan warna palsu yang menunjukkan jejak sinar kosmik, muon atau hijau, dan sebuah elektron merah yang dikeluarkan dari sebuah atom. Contoh-contoh pasangan sistem dan lingkungan beserta hukum gaya yang berlaku, yang pertama yaitu pasangan dua benda titik sistem. Pasangan start bumi yaitu gaya gravitasi, benda di dekat permukaan bumi, gaya berat, benda diikat dengan tali yaitu tegangan tali, benda bersentuhan dengan lantai yaitu gaya kotak, gaya normal, dan gaya gesekan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.